Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Aduh, salah apa sih? Netizen, salah apa mereka? Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, salah apa? Kok semua minta maaf? Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Tolong Pak jelasin ke kita rakyat mana nih kira-kira yang kekeh mau bikin IKN gitu. Coba jelasin ke kita agar kita tuh kayak gue bukan rakyat yang Bapak maksud gitu loh. Oh my god. Rakyat yang mana sih Pak? Tapi emang kita udah ditanya atau yang ditanya tuh cuman wakil rakyat aja yang ada di sana yang setiap hari menikmati fasilitas mewah. Rakyat yang mana? Masa ngadi-ngadi? Bapak pakai duit saya kan, gak bilang-bilang. Duit APBN kan yang dipakai buat bangun IKN. Apa-apa rakyat, gemes di lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Mengenai pernyataan Pak Jokowi bahwasanya IKN itu adalah keputusan bersama rakyat Indonesia melalui DPR. Itu menuai kritikan oleh banyak masyarakat. Yang sebelumnya juga Pak Jokowi sudah meminta maaf ya karena beliau bulan depan harus digantikan oleh presiden yang baru. Dan dari situ kita semua berpikir ya, kenapa kok Pak Jokowi meminta maaf seperti itu? Apakah Pak Jokowi merasa ada yang salah? Belum lama dari itu semua disambut lagi dengan Bu Iriana yang meminta maaf juga kepada rakyat Indonesia. Kenapa jadinya pada minta maaf nih? Padahal yang namanya pemimpin tuh harus menyelesaikan apa yang telah dilakukan. Dan satu lagi teman-teman semua, kita sekarang kan bingung di mana letak ibu kota Indonesia. Yang dimana Pak Jokowi sampai hari ini belum menaikkan perpres untuk perpindahan ibu kota di IKN. Apakah IKN akan lanjut ataupun malah justru akan mangkrak? Ini menjadi pertanyaan yang besar ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya perminta maafan dari Bu Iriana dan dikomentari langsung oleh netizen. Kita lihat videonya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Semua orang minta maaf. Semua purna tugas. Kita kapan purna tugas? Mau kemana Bu? 10 tahun baru ini aku dengar suara. Semua minta maaf. Aduh, salah apa sih? Netizen, salah apa mereka? Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, salah apa? Kok semua minta maaf? Apa yang terjadi di sana? Ani, cukup Rom. Aduh, pening kepala aku nengok Indonesia. Cukup banyak latai minyak. Ya, tapi memang kalau ada orang yang meminta maaf ya harus kita maafkan ya. Tapi kalau pejabat yang meminta maaf ya kita maafkan juga secara personalnya, pribadinya. Tapi kalau jabatannya itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak selesai dengan hanya meminta maaf. Teman-teman semua, kemarin di LC seru banget nih ya. Bung Refli Harun bertanya kepada Bung Sylvester dan rombongannya ya dari kubu Pak Jokowi. Ditanya mengenai di mana letak ibu kota kita sekarang. Dan itu membuat mereka semua bingung. The question is, saya tanya tuh Sylvester dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana sekarang? Bingung. Jawabnya nggak bisa kan? Beribu kota di mana?
Hah? Beribu kota di... Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Karena itu saya mengatakan ya, harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di Undang-Undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan Undang-Undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya, 20 Oktober nanti menurut Silverster dan teman-teman sana, Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang DKJ. Jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya. Ya kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Udah banyak Bang itu Bang. Warung Madura udah banyak di IKN. Udah banyak ya? 12 ada? Lebih. Oh, yang beli ada? Banyak Bang. Ya itu tadi pekerja-pekerja itu kan. Makanya Abang kesana juga biar lihat. Iya. Kan saya bukan influencer, saya ini akademisi. Pak Jokowi itu lebih percaya influencer daripada akademisi. Jadi kita nggak diundang. Henry Satrio, kamu apa? Akademisi Pak. Oh, ntar. Kamu, Didi, apa? Influencer? Oh, diajak. Ya jadi semakin bingung ya ini ibu kota mau di mana gitu. Bahkan tadi Bung Refli Harun bertanya kepada Bung Silverster dan yang lain, itu aja kebingungan gitu. Dan nanti juga untuk Pak Prabowo ini di mana nih mau dilantik? Karena MPR kan harus melantik presiden itu di ibu kota. Apakah nanti di ujung pemerintahan Pak Jokowi akan menaikkan perpres tentang ibu kota negara Indonesia atau gimana gitu? Karena masih ngambang ini guys. Dan kita tahulah ya dari pidato kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwasanya keputusan IKN ini adalah keputusan bersama dan itu menuai banyak sekali kritik dari rakyat. Karena rakyat banyak juga yang nggak maulah gitu loh mengiyakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Karena memang dulu waktu pembangunan IKN ini secara cepat gitu loh. Tanpa adanya dialog dulu dengan rakyat gitu kan. Malah justru undang-undangnya sudah dibuat. Oke teman-teman semua, kita lihat ya komentar dari rakyat. Halo teman-teman semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dikabarkan kalau IKN ini tuh hampir mangkrak, alias mau cancel, mau gagal gitu loh, hampir-hampir berakhir gitu ya, nggak clear gitu, nggak selesai, nggak berhasil. Tapi tiba-tiba Bapak terhormat Presiden Republik Indonesia bilang kalau IKN ini bukan proyeknya presiden gitu. Bukan proyeknya pejabat tinggi, bukan proyeknya mereka, tapi ini proyek rakyat Indonesia. And I just wanna asking you one question. What the fuck did he say? Rakyat mana gitu loh. IKN ketika dibikin jadi hampir clear gitu kan, sekitar berapa persen progresnya berjalan, akhirnya bisa melakukan upacara di sana, rakyat nggak boleh masuk, cuma boleh lihat streamingnya aja. Dan yang di undang-undang sana tuh cuma influencer, nggak ada tuh rakyat diikut kayak yuk masuk bentar yuk lihat IKN gitu loh secara langsung, bukan hanya dari jendela sosial media. And then why you say rakyat? Tolong Pak jelasin ke kita, rakyat mana nih kira-kira yang kekeh mau bikin IKN gitu. Coba jelasin ke kita agar kita tuh kayak, gue bukan rakyat yang Bapak maksud gitu loh. Oh my God. Rakyat yang mana sih Pak? Waktu itu banyak banget juga rakyat yang nggak setuju dan juga pakar yang nggak setuju dengan ide pembangunan ibu kota baru di wilayah yang tuh belum ada kotanya sama sekali.
Artinya akan dikeluarkan budget yang sangat besar untuk mewujudkan itu, dan itu banyak sekali yang menolak. Tapi mungkin suara-suara penolakan itu tuh kurang kenceng, itu kurang speak up. Sehingga di mata Bapak seluruh rakyat Indonesia tuh udah setuju. Tapi emang kita udah ditanya, atau yang ditanya tuh cuman wakil rakyat aja yang ada di sana, yang setiap hari menikmati fasilitas mewah, atau rakyat yang di bawah yang udah ditanya. Undang-undang sebagai hasil dari proses demokrasi katanya benar-benar udah mencerminkan suara rakyat belum? Atau sebenarnya memang demokrasi itu cuma ilusi, yang terjadi adalah suara orang-orang yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingannya? Apakah kalian salah satu rakyat yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang kemudian mendukung pembangunan IKN? Terlepas bahwa kita tentu tahu bahwa kompleksitas pembangunan ibu kota itu tidak akan cukup 1 atau 2 periode, tapi akan panjang. Tapi pernyataan ini menurut saya pernyataan yang makin hari makin menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan beliau itu tidak lantas mendengarkan apa yang kemudian rakyat sampaikan. Banyak penolakan, banyak orang atau banyak bahkan pemerhati lingkungan yang kemudian juga bersuara akan kegagalannya IKN. Bahkan banyak kritikus yang kemudian menyandingkan apa yang disampaikan di awal tidak pakai APBN, tapi ternyata justru pakai APBN. Dan apa yang dibilang bahwa investor sudah banyak, ternyata buktinya sampai saat ini masih sangat minim. Rakyat yang mana, Bapak? Bapak kemarin ambil keputusan mau bangun IKN, mau pindah ke Kalimantan, itu tanpa sidang kabinet. Terus sekarang giliran mau mangkat, Bapak bilang keputusan rakyat. Rakyat yang mana? Masa ngadi-ngadi? Bapak pakai duit saya kan? Gak bilang-bilang. Duit APBN kan yang dipakai buat bangun IKN. Gak boleh begitu, Bapak. Harus ada laporannya. APBN itu dari pajak saya. Jangan ngadi-ngadi. Apa-apa rakyat, gemes di lama-lama. Kesel. Ya itulah ya komentar dari netizen dan masih banyak lagi guys. Jadi sekarang untuk Pak Jokowi menjawab gitu pertanyaan dari rakyat ya. Ini rakyat yang mana? Karena Pak Jokowi mengatakan kan ini keputusan bersama dengan rakyat ya kan. Jadi rakyat yang mana gitu loh. Oke, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.